Halo semuanya, kami dari The Japan Foundation Jakarta akan menjelaskan mengenai poin-poin pengajaran buku Irodori yang dibagi menjadi 5 bagian. Video kali ini membahas mengenai bagian kanji dan tips kehidupan di Jepang. Baiklah, mari simak videonya dengan baik ya. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai poin-poin pengajaran kanji. Bagian ini merupakan bagian untuk siswa berlatih kanji tingkat dasar melalui kosakata. Target yang ingin dicapai adalah siswa mampu memahami arti kanji yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari di Jepang, serta mampu mengetiknya atau menginputnya menggunakan ponsel pintar ataupun komputer jika diperlukan. Total kanji yang dipelajari pada buku Irodori tingkat pemula, tingkat dasar 1, dan tingkat dasar 2 adalah sebanyak 429 huruf. Pertama-tama, arahkan siswa untuk mengonfirmasi arti kata sambil memperhatikan cara baca kanji. Kanji dituliskan dalam 3 jenis huruf atau font agar siswa terbiasa dengan berbagai jenis huruf atau font. Selanjutnya, mintalah siswa untuk membaca kalimat-kalimat yang berisi kosakata kanji, lalu memastikan apakah mereka mampu membaca dan memahami artinya. Terakhir, arahkan siswa untuk mengetik kosakata kanji dengan menggunakan ponsel pintar, tablet, maupun keyboard pada komputernya untuk mengonfirmasi apakah mereka mampu mengetik atau menginput kosakata kanji tersebut dengan benar. Pada bagian ini, siswa tidak diharuskan untuk mampu menulis kosakata kanji dengan tangan. Namun, siswa diperbolehkan melatih tulisan tangan apabila nantinya diperlukan untuk menulis kanji dengan tulisan tangan di tempat kerja atau jika memang siswa tersebut ingin berlatih lebih jauh. Berikutnya adalah penjelasan mengenai cara penggunaan bagian tips kehidupan di Jepang atau Nihon no Seikatsu Tips. Tips kehidupan di Jepang atau Nihon no Seikatsu Tips dirancang untuk dibaca dalam bahasa Indonesia, sehingga siswa tidak perlu memahami penjelasan dalam bahasa Jepangnya. Dengan mengamati foto dan ilustrasi pada bagian ini, siswa bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna untuk memahami bagaimana kehidupan keseharian di Jepang serta kebudayaan Jepang. Bagian ini berisi tentang kebudayaan Jepang yang muncul pada buku ajar secara terperinci. Oleh karena itu, sebaiknya pengajar memastikannya sebelum pembelajaran. Apabila diperlukan, pengajar dapat membahas bagian ini saat pembelajaran di kelas. Pada bagian ini terdapat penjelasan dan informasi agar mudah dipahami oleh siswa yang belum pernah ke Jepang, sehingga siswa dapat membacanya sebagai tugas sebelum mengikuti pembelajaran maupun mengonfirmasinya sendiri setelah pembelajaran berakhir. Mari kita lihat aktivitas pada buku ajar yang sesungguhnya. Sebagai contoh, pada aktivitas bab 14 buku Irodori tingkat dasar 1, terdapat situasi penggunaan stempel dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Pada bagian tips kehidupan di Jepang, tertera secara mendetail mengenai kapan dan pada situasi seperti apa stempel digunakan. Dengan mengetahui informasi yang terdapat pada bagian tips kehidupan di Jepang, dapat memudahkan siswa untuk membayangkan seperti apa kehidupan di Jepang saat mengikuti pembelajaran di kelas. Ini adalah bab 17 buku Irodori tingkat dasar 2. Pada bagian aktivitas menyimak, muncul kosakata wadaiko. Dengan membaca halaman tips kehidupan di Jepang, siswa bisa mendapatkan pengetahuan yang mungkin tidak dipahaminya jika hanya membaca terjemahan kosakata dalam bahasa Indonesia. Ini adalah bab 2 buku Irodori tingkat dasar 1. Tips kehidupan di Jepang tidak hanya membahas mengenai kebiasaan dan kebudayaan tradisional, tetapi juga memuat informasi mengenai budaya populer atau pop culture. Dengan menggunakan halaman tips kehidupan di Jepang, kita dapat mempelajari bahasa sekaligus kebudayaan Jepang. Sekian video poin-poin pengajaran buku Irodori bagian kanji dan tips kehidupan di Jepang. Silakan tonton juga video poin-poin pengajaran untuk masing-masing aktivitas ya. Terima kasih banyak.